Ya, berikutnya adalah materi terkait dengan getaran dan gelombang. Di sini nanti kita akan membahas dua hal, yaitu untuk gelombang cahaya atau optik dan gelombang bunyi atau akustik. Ya, untuk pertama kita secara umum dulu, getaran gelombang itu seperti apa. Jadi lagi-lagi karena fisika itu adalah mengkaji tentang alam yang ada, kemudian dipelajari dan hasilnya dituangkan dalam bentuk definisi, hukum, dan sebagainya. Termasuk dalam hal getaran dan gelombang. Jadi seperti apa sih getaran? Jadi di sini didefinisikan kata kuncinya adalah gerak bolak-balik dan yang kedua adalah dia senantiasa melewati titik kesetimbangan. Jadi dua kata kunci itu yang harus ada ketika kita akan mendefinisikan suatu getaran. Saya lebih tertarik untuk mengamati ini saja, bandul ini. Jadi ketika dalam keadaan diam, maka bandul itu akan berada pada posisi nomor 2. Nah, posisi nomor 2 itulah yang kemudian disebut dengan titik kesetimbangan. Titik kesetimbangan itu adalah posisi nomor 2. Nah, kemudian bandul itu saya ganggu. Mungkin saya sentil atau saya tarik atau intinya saya ganggu. Bandul yang diam tadi saya ganggu. Saya pukul. Apa yang terjadi dengan bandul itu? Ternyata dia akan berosilasi. Apa itu osilasi? Dia bergerak bolak-balik dan akan selalu melewati titik nomor 2. Dia ke kiri, ke tengah, ke kanan, ke tengah, ke kiri, ke kiri, ke kiri. Nah, bukan ke kiri terus, ke kiri, tengah, kanan, tengah, seterusnya. Hal serupa juga bisa terjadi pada sistem pegas semacam ini. Ketika pegas dalam keadaan diam, ini posisi diamnya. Kemudian pegas itu saya tarik, nariknya pelan aja, sedikit saja. Sampai sepanjang ini misalnya. Kemudian saya lepas. Apa yang terjadi? Sistem pegas ini juga akan bergerak naik turun. Dia akan berosilasi, bergerak naik turun. Sampai kapan dia akan bergerak naik turun? Sampai energinya habis. Barulah nanti dia akan berhenti. Kalau energinya habis, dia akan berhenti. Nah, itulah yang kemudian disebut dengan getaran. Sampai energinya habis. Artinya apa? Getaran itu akan menghasilkan energi. Simpan dulu kata kunci energi. Lanjut. Kalau pengertian getaran seperti tadi, apa yang dimaksud dengan gelombang? Nah, tadi menyimpan kata kunci energi. Nah, gelombang itu adalah energi yang dihasilkan oleh getaran tadi ketika dia berpindah tempat alias merambat. Jadi energi yang dihasilkan dari getaran tadi merambat, pindah tempat. Ambil contoh misalnya saya punya seutas tali. Tali itu tadinya lurus, jadi ini tali setelah membentuk gelombang. Awalnya lurus. Ini saya ikatkan ke dinding misalnya. Ini simpul ini kita pegang. Kemudian ini kita getarkan naik turun. Jadi talinya kita gini-giniin. Apa jadinya? Ternyata tali itu akan membentuk pola semacam ini. Membentuk gelombang. Ini namanya gelombang. Tali yang tadinya lurus, saya getarkan, akhirnya membentuk gelombang. Jadi benar adanya bahwa gelombang itu berasal dari getaran. Jenis gelombang itu kalau ditinjau dari cara merambatnya itu ada dua macam. Yang pertama, ketika dia merambat tegak lurus dengan arah getarnya.
Yang itu kemudian disebut dengan gelombang transversal. Tapi ada jenis gelombang lain yang arah rambatannya itu sejajar dengan arah getarnya. Maksudnya bagaimana? Jadi kalau saya punya benda ini, saya getarkan kanan kiri, merambatnya juga ke kanan atau ke kiri. Itu yang dimaksud dengan gelombang longitudinal. Gambaran dari gelombang transversal itu adalah seperti ini, yang dicirikan dengan adanya bukit. Ini adalah bukit, ini bukitnya, dan juga dia punya lembah, ini lembahnya. Untuk bukit, lembah, bukit, lembah, bukit, lembah, dan seterusnya. Ke atas ke bawah ini namanya simpangan. Nah, puncak bukitnya itu ada di sini. Nah, tingginya ini sama. Itu disebut dengan amplitudo. Bagaimana dengan yang ke bawah ini? Itu juga sama. Ini juga amplitudo. Jadi ada yang ke atas, ada yang ke bawah. Jarak antara puncak dari sini ke sini atau bisa dari sini sampai ke sini, jarak itu disebut dengan lambda atau panjang gelombang. Kemudian satu gelombang itu bagaimana? Satu gelombang itu apabila dia membentuk satu bukit penuh dan satu lembah penuh. Kalau misal ini kita kasih titik ini A, titik atas ini B, ini C, bawahnya sini D, di sini E, di atas ini F, dan seterusnya. Ini G. Nah, satu gelombang itu apabila dimulai dari A, dia akan berakhir di E. Ketika dia dimulai dari B, B, C, D, E, F. Jadi dari sini terus sampai ke sini, itulah satu gelombang. Waktu untuk membentuk satu gelombang penuh itu disebut dengan periode. Simbolnya T besar. Waktu untuk membentuk satu gelombang penuh. Kebalikannya, banyaknya gelombang yang terjadi dalam waktu 1 detik itu disebut dengan frekuensi. Jadi nanti akan ada hubungan. Kalau periode itu menyatakan waktu untuk satu gelombang, frekuensi banyaknya gelombang dalam satu waktu. Sehingga bisa dituliskan hubungan antara T dan F itu adalah T itu sama dengan ini T besar. T itu adalah 1/F. Artinya apa? Dia berbanding terbalik. Nah, sementara ini adalah gambaran dari gelombang longitudinal, yaitu arah getarnya kanan kiri, arah rambatnya juga kanan atau kiri. Cirinya, dia punya rapatan, bagian yang rapat, dan juga punya bagian yang renggang. Sama seperti halnya transversal tadi, untuk menghasilkan satu gelombang, itu dimulai dari ujung rapatan 1 sampai akhir renggangan. Jadi, kalau dimulainya dari sini, maka berakhirnya di sini. Itulah satu gelombang. Boleh nggak dimulainya dari tengah-tengah sini? Boleh. Kalau mulainya dari sini, maka berakhirnya di sini. Jadi kalau mulainya dari A,
berakhirnya harus di sini, di B. Ini arah getarnya ke sana, arah getarnya ke kanan kiri. Ini arah getar. Arah rambatnya kemana? Arah rambatnya juga ke sana. Arah rambat. Beda dengan transversal tadi. Arah getarnya naik turun, arah rambatnya kanan kiri. Ya. Kalau dia merambat, berarti dia punya kecepatan dong. Iya, karena partikelnya, energinya berpindah. Berpindah itu punya kecepatan. Berapa kecepatan gelombang? Jarak yang sudah ditempuh oleh gelombang setiap periode tertentu. Jadi satu gelombang tadi panjangnya berapa? Ini. Dari sini sampai ke sini, atau dari sini, atau dari A sampai ke B itu panjangnya berapa? Nih, panjang gelombangnya berapa? Kemudian waktunya berapa lama? Itulah kecepatan perambatan gelombang. Punya kecepatan. Jadi gelombang itu punya kecepatan. Kecepatan tertinggi dimiliki oleh cahaya ketika dia bergerak di ruang hampa. Ya, di udara masih mendekati sama. Berapa kecepatannya? Nanti ada bagian. Kemudian jenis gelombang yang kedua ketika dia ditinjau dari medium perambatannya. Juga ada dua. Yang pertama mekanik, yaitu ketika dia harus disediakan perantara alias medium. Yang kedua adalah gelombang elektromagnetik. Elektromagnetik itu bisa memancar kemana-mana. Contohnya elektromagnetik itu ya gelombang radio, gelombang seluler, maksudnya telepon seluler, televisi, dan sebagainya. Sementara untuk bunyi itu masuk dalam kategori gelombang mekanik. Kenapa? Karena bunyi itu harus ada medium. Kita berada di dalam ruangan, kalau udaranya disedot, di vakum, maka suara kita tidak akan pernah terdengar dari luar ruangan. Kenapa? Karena nggak ada medium. Secara umum, gelombang itu mempunyai sifat yang beragam. Ada cukup banyak sifat yang dimiliki oleh gelombang. Paling tidak ini ada yang ada di depan itu, ada 7 macam. 6 diantaranya itu yang mungkin sering kita jumpai, tapi kitanya nggak memperhatikan. 1 sampai 6 itu sering kita jumpai. Yang pertama, gelombang bisa mengalami pemantulan atau refleksi. Apa sih itu pemantulan? Ketika Anda main bola basket, atau yang mbak-mbaknya main bola bekel, bolanya dilempar, jatuh mengenai lantai, balik ke atas, mantul bolanya. Nah, pemantulan itu seperti itu. Nabrak suatu medium, balik lagi. Itulah pemantulan. Gelombang emang bisa mengalami pemantulan? Bisa. Maaf. Sifat yang kedua adalah pembiasan. Apa itu pembiasan? Pembiasan itu peristiwa pembelokan. Jadi cahaya itu mengalami pembelokan. Kapan dia mengalami pembelokan? Ketika dia melewati dua bidang batas medium yang berbeda indeks biasnya. Jadi kalau ada cahaya masuk ke medium 1, bablas masuk ke medium 2, nah tepat di bidang batas ini dia akan mengalami pembelokan. Peristiwa ini bisa Anda amati ketika Anda minum es teh pakai sedotan. Batas sedotan yang di permukaan dan di dalam es teh itu dia akan mengalami kesan patah.
padahal sedotannya kan nggak patah. Itu karena peristiwa pembiasan cahaya. Kalau pemantulan, kalau bola tadi kan benda padat, emang kalau gelombang atau cahaya mana? Ketika kita bercermin, itu memanfaatkan sifat pemantulan. Ketika Anda menembakkan laser ke cermin, lasernya balik, nah itu pemantulan. Sifat yang ketiga yaitu bisa mengalami pelenturan, difraksi. Ini peristiwa ini terjadi ketika dia melewati celah yang sempit. Difraksi sinar X itu bisa terjadi. Nah, sifat yang berikutnya adalah dia bisa mengalami interferensi. Apa itu interferensi? Interferensi itu penggabungan. Misalnya ada gelombang satu datang, kemudian ada gelombang yang kedua juga datang, ketemu. Nah, dua gelombang ini bisa bergabung menjadi satu gelombang yang baru. Misalnya, saya gambarkan di sini. Ini gelombang pertama. Ini gelombang pertama. Kemudian ini gelombang kedua. Ini waktunya bersamaan. Ya, ini sama. Nah, ketika biru dan merah ini bergabung, maka akan menghasilkan sebuah gelombang baru yang lebih besar. Nah, hijau ini adalah hasil interferensi antara biru dan merah. Interferensi yang seperti ini itu disebut dengan interferensi konstruktif. Itu terjadi ketika fasanya sama. Tapi kalau fasanya kebalikannya, justru dia akan menjadi destruktif, saling melemahkan. Sifat yang kelima adalah dispersi. Ini peristiwanya seperti yang terjadi ketika hujan gerimis di siang hari. Maka kita akan melihat peristiwa dispersi cahaya. Apa itu? Pelangi. Jadi cahaya matahari yang terpancar dari matahari itu sifatnya adalah polikromatik. Poli itu berarti banyak. Krom berarti komponen-komponen warnanya banyak. Nah, ketika dia terdispersi, berarti dia terurai. Jadi ya ada orang jatuh terurai, tangannya kemana, kakinya kemana, atau ada ini saya punya mainan remote misalnya, ini jatuh terurai, baterainya kemana, papan keyboardnya kemana, casingnya kemana. Artinya apa? Komponen-komponennya itu misah. Nah, itulah yang terjadi. Komponen warna cahaya itu misah-misah, dispersi. Nah, komponen yang misah-misah itu, lanjut ke sifat ke-6, dia bisa diserap. Nah, proses penyerapannya itu disebut dengan polarisasi. Ini, polarisasi. Dan sifat yang terakhir itu sifat mendua. Jadi, ini tinjauannya nanti di fisika kuantum itu ada. Dia satu sisi dia bersifat sebagai gelombang, pada keadaan lain atau sisi yang lain dia bisa ditinjau sebagai sebuah partikel. Partikel itu kebendaan, materi. Salah satu contoh alat optik yang menerapkan sifat-sifat dari cahaya itu adalah mata kita. Selain mata kita ada banyak, ada lobe,
Loupe itu apa ya? Loupe itu kaca pembesar ya. Mikroskop itu juga alat untuk membesarkan objek. Teropong itu untuk melihat objek yang jauh. Nah, nggak usah jauh-jauh, kita fokus saja di mata kita, karena mata kita itu juga ternyata merupakan alat optik yang luar biasa, yang tak terkalahkan. Kenapa bisa dikatakan tak terkalahkan? Nanti akan ketahuan. Jadi mata manusia itu ada bagian yang disebut dengan lensa. Disinilah letak yang saya katakan tak terkalahkan. Jadi lensa mata manusia itu punya kemampuan untuk mempunyai jarak fokus yang berubah. Loh, kamera ponsel itu jarak fokusnya juga bisa diubah. Bisa diubah. Dengan cara apa? Menggeser posisi lensa. Kamera DSLR itu fokusnya bisa dirubah dengan cara apa? Menggeser posisi lensa. Tapi mata kita posisi lensanya bergeser? Enggak. Posisi lensanya tetap di sini-sini aja. Enggak bergeser. Terus bagaimana mengatur titik fokusnya? Dengan cara menggembung dan memipih. Kemampuan itu yang kemudian disebut dengan kemampuan akomodasi. Mengapa lensa mata harus menggembung dan memipih? Untuk menyesuaikan dengan objek. Ada kalanya kita melihat benda yang dekat, ada kalanya saya harus melihat benda yang jauh. Nah, ketika harus melihat benda yang dekat, berarti saya harus melotot, memaksimalkan otot mata saya untuk berakomodasi maksimum. Sementara untuk melihat benda yang jauh, maka saya akan mengendorkan otot-otot mata saya. Jadi itulah kenapa misalnya Anda konsultasi dengan dokter mata, jangan terlalu lama mentelengi itu apa ya bahasa melihat layar ponsel. Anda melihat seperti ini, nggak ada melihat layar ponsel jauh gini, nggak ada. Melihat layar ponsel gini. Itu mata kita akan capek. Kenapa? Karena pada jarak ini, sekitar 30 cm ini dianggap adalah titik dekat. Berarti kita sedang berakomodasi. Berakomodasi itu adalah memaksa otot mata kita untuk tegang. Nah, sebaiknya itu tidak terlalu lama. Nah, lepas, kemudian gunakan untuk melihat objek yang jauh. Supaya apa? Otot-ototnya kendor lagi. Jadi, kalau terpaksa dibuat tegang terlalu lama, maka nanti kalau disuruh kendor, nggak bisa kembali seperti ukuran semula. Yang kalau terjadi seperti itu, maka Anda dikatakan sebagai orang yang cacat mata atau kelainan mata atau apa istilahnya yang minus. Nah, secara normal titik dekat mata itu berkisar antara 25 sampai 30. Kemudian titik jauhnya kita bisa melihat benda-benda yang cukup jauh, 5 meter, 10 meter kita masih bisa melihat. Ini yang tadi sudah dikatakan, untuk melihat benda-benda yang jauh itu kita tidak perlu berakomodasi. Nah, ini yang saya katakan tadi, kalau Anda terlalu sering memasakkan otot mata itu tegang, ada kemungkinan nanti otot itu tidak akan kembali seperti semula. Yang efeknya apa? Posisi titik dekat atau titik jauhnya nanti akan bergeser. Seperti saya misalnya mata tua itu, otot mata saya udah nggak kemampuannya nggak maksimal, nggak seperti waktu masih muda. Sehingga apa? Titik dekatnya itu udah nggak bisa. Saya baca tulisan tanpa kacamata jarak 25-30 cm udah nggak bisa. Maksudnya nggak bisa fokus. Maka saya harus menjauhkan. Jadi kalau saya baca pesan itu kacamatanya saya lepas itu nggak bisa gini, harus gini. Harus sedikit menjauh. Kenapa?
karena kemampuan otot mata saya sudah mulai dalam tanda petik kendor tadi. Ini adalah penerapan gelombang cahaya dalam diri kita, optik. Emang gelombang hanya cahaya saja? Enggak. Gelombang cahaya itu kan salah satu contoh gelombang elektromagnetik. Ada gelombang mekanik yang juga setiap saat. Nah, saya ngomong ini gelombang mekanik ini. Yaitu apa? Bunyi. Bunyi itu masuk kategori gelombang mekanik. Kenapa? Karena di sana mutlak harus disediakan medium. Harus, karena itu merupakan syarat. Syarat berarti harus dipenuhi. Jadi syarat supaya kita bisa mengidentifikasi adanya bunyi, harus ada sumber berupa getaran, harus ada medium perantara yang akan menyalurkan energi getaran tadi ke bagian penerima. Jadi 1, 2, dan 3 ini akan saling berhubungan. Jadi ada sumber getar, di sini sumber getarnya, kemudian di sini ada perantara, bisa udara, kemudian di sini telinga kita. Nah, ini salah satu kita ganggu, maka kita tidak akan pernah bisa mengidentifikasi keberadaan bunyi. Nggak ada getaran, nggak ada bunyi. Nggak ada medium, kita nggak bisa mengenali ada bunyi atau tidak. Meskipun ini kita tutuki, kita pukuli, kita nggak dengar. Atau bagian penerimanya rusak. Ini penerima. Bagian penerimanya rusak, juga nggak bisa mendengar. Itu makanya dikatakan syarat untuk bisa mengidentifikasi adanya bunyi. Yang membedakan untuk dari jenis bunyi itu adalah intensitasnya. Apa sih itu intensitas? Intensitas itu berhubungan dengan energi yang kita terima. Kita menerima menggunakan membran yang ada di telinga kita. Nah, luasan membran telinga kita itu tetap. Ya berubah, waktu kecil seberapa, remaja seberapa, dewasa seberapa. Artinya dalam waktu yang sama itu dia akan cenderung tetap, luas permukaannya tetap. Nah, kalau energi bunyi yang masuk itu berubah, maka intensitas yang kita terima juga berubah. Intensitas bunyi yang kita terima berubah. Jadi, intensitas itu berhubungan dengan energi. Energi setiap satuan luas. Sementara kalau taraf intensitas bunyi, taraf berarti perbandingan antara intensitas bunyi yang diterima dengan intensitas ambang batas. Berapa intensitas ambang batas telinga manusia? 10 pangkat min 12. Sangat kecil. Taraf intensitas biasanya dinyatakan dalam satuan desibel. Jadi kalau taraf intensitas ini satuannya sering Anda menjumpai satuan dB. Jadi perangkat audio itu biasanya satuannya ini dB. Sementara kalau intensitas bunyi itu satuannya adalah watt per meter persegi. Watt per meter persegi. Intensitas itu watt per meter persegi. Nah, sering juga kita menjumpai fenomena semacam ini. Kita sedang berdiri di pinggir jalan, kemudian dari kejauhan ada ambulan yang membawa pasien. Tentunya dia membunyikan sirine. Nah, makin mendekat, ternyata suara sirine itu makin melengking. Melengking artinya makin tinggi nadanya. Kemudian menjauh lagi, suaranya makin
menurun lagi. Nah, gejala seperti itu atau peristiwa seperti itu disebut dengan efek Doppler, yaitu pergeseran atau perubahan frekuensi bunyi yang kita terima akibat sumber yang bergerak mendekati kita atau menjauhi kita, atau kitanya yang bergerak mendekati sumber atau menjauhi sumber. Jadi ada dua kemungkinan. Sumbernya yang berubah mendekati kita atau menjauhi kita, atau kemungkinan yang kedua, sumbernya diam, kita yang bergerak mendekati atau menjauhi. Atau malah dua-duanya. Sumbernya mendekati kita dan kitanya mendekati sumber. Jadi ini ambulan, ini kita, papasan. Setelah papasan, saling menjauh. Efek Doppler itu sangat bermanfaat bagi dunia kebidanan karena bisa digunakan untuk mendeteksi detak jantung janin yang ada di dalam rahim. Nah, ini fenomena efek Doppler. Jadi mobil polisi itu arah laju mobil polisinya itu ke kanan, ini melaju ke sana dengan kecepatan V, maka di depan itu lebih rapat daripada di belakang. Ini motor juga sama, dia melaju ke sana dengan kecepatan V. Makanya di depan lebih rapat dibandingkan yang di belakang. Otomatis orang ini, si cowok ini menerima suara motor dengan frekuensi yang lebih tinggi dibandingkan dengan si cewek yang ada di sini. Begitu juga dengan gambar yang di kiri ini. Nah, kalau dibutuhkan, nanti misalnya lagi-lagi ada yang tugas akhir terkait dengan efek Doppler, Anda bisa menggunakan formulasi ini untuk membantu menentukan berapa frekuensi yang ditangkap atau yang diterima oleh orang, baik yang di depan ataupun yang di belakang. Ya, mungkin seperti itu materi untuk getaran dan gelombang. Yang berikutnya adalah untuk termofisika, suhu dan kalor. Tapi materi ini nanti akan kita bahas lebih jauh pada sesi berikutnya. Oke, kita cukupkan dulu sampai di sini.